firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh memberkati hidup kami, membawa hidup kami untuk kami semakin hari, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami sehingga kami mampu untuk memberikan waktu kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh haus akan firman-Mu. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita usorakan bersama-sama, Yesusku luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Katakan lagi, persoalanku biasa. 1, 2, 3. Persoalanku biasa. Katakan sekali lagi, di luar Yesus binasa. 1, 2, 3. Di luar Yesus binasa. Katakan lagi, bersama Yesus bahagia. 1, 2, 3. Bersama Yesus bahagia. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita hari ini akan belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema minggu ketiga bulan kebaikan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tema Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Saya percaya setiap kita sangat rindu untuk setiap apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita buka bersama-sama Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan ayat ini pada hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. Haleluya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sudah mendapatkannya? Amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu Allah yang turut bekerja. Hari-hari ini kadang kita sangat suka dengan ayat ini ya, karena kita rindu bahwa apapun itu, segala sesuatu, apakah itu sakit, apakah itu sehat, apakah itu berhasil, apakah itu gagal, apakah kita itu mengalami keterhilangan, apakah kita juga mengalami ada banyak yang kita bisa dapatkan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ada banyak kali kita hanya bisa berkata tentang keadaan-keadaan saja. Kita lupa ada kata yang sangat penting untuk kita teliti. Hari ini kita akan teliti bersama kata itu, yaitu mari lihat di Alkitabnya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pulpen, mari garis bawahi kata Allah turut bekerja. Haleluya. Supaya kita bisa ingat ya, Allah apa Bapak Ibu Saudara? Turut bekerja. Bahasa asli Alkitab turut bekerja itu memakai kata synergeo ya. Apa artinya synergeo? Yaitu kata yang berarti bekerja sama. Jadi menarik sekali. Banyak dari kita adalah Kristen kanak-kanak di mana kita hanya meminta Tuhan yang bekerja dan kita diam. Kita hanya meminta, kita hanya menuntut Tuhan lakukan mujizat dan kita tidak lakukan apa-apa. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kalau engkau dan saya, kita semua Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, kita mau supaya apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, maka Tuhan minta
kita bersama-sama bekerja. Alkitab dengan jelas berkata, Allah turut bekerja. Jadi di sini berbicara tentang sebenarnya ini adalah proyek bersama, bukan hanya proyek manusia dan Allah turut membantu. Menarik kan? Bukan hanya proyek Allah dan manusia yang turut membantu, tetapi kata synergeo itu artinya bekerja bersama. Ada perjanjian, persepakatan. Dan itu yang indah di hari-hari ini Bapak Ibu, ya. Makanya saya rindu setiap kita mulai bisa dapat bekerja sama dengan Tuhan. Mari katakan bersama-sama 1, 2, 3. Saya mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Hari ini kita akan melihat orang-orang yang diajak bekerja sama itu ada 2 hal yang penting kita bisa perhatikan. Matius 20. Kita akan coba mengupas dalam Injil Matius 20. Matius 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita hanya baca beberapa ayat saja, tidak semua ya Bapak Ibu Saudara. Sudah mendapatkannya? Amin. Haleluya. Matius 20 ayat yang pertama dibaca oleh kaum pria, ayat yang kedua dibaca oleh kaum wanita. Dan kita langsung lompat di dalam ayatnya yang ke-8. Kaum pria duluan. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kaum wanita? Kita langsung lompat di ayat yang ke-8. Sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Haleluya. Kita akan belajar bagaimana caranya kita bekerja sama dengan Tuhan. Saya rindu setiap kita mulai memahami poin pertama. Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja baginya. Jadi kita nggak perlu melamar pekerjaan, ya. Kita nggak perlu mencari pekerjaan. Alkitab katakan tuan rumah, di mana ini adalah gambaran dari Tuhan, itu keluar dari rumahnya untuk mencari apa Bapak Ibu? Pekerja-pekerja. Apakah yang pertama dia mendapatkan pekerja-pekerja itu di tempat memang ada sebuah serikat pekerja, serikat buruh, makanya dia bisa dapat pagi-pagi benar, subuh-subuh. Itu sudah ada yang bersiap-siap memang. Selanjutnya dia keluar lagi pada jam 9. Selanjutnya dia keluar lagi pada pukul 12. Selanjutnya dia keluar lagi pada pukul 3 sore. Dan dia dapatkan di mana Bapak Ibu? Pasar. Ya. Ada orang yang nganggur dan ditanya, mau kerja tidak? Upahnya 1 dinar 1 hari. Akhirnya orang itu mau, oh iya silakan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika Tuhan ini melihat banyak sudah pekerja-pekerja di kebun anggur, dia melihat masih kurang ini pekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika saya coba meneliti, saya coba melihat tradisi, karena kan Tuhan Yesus itu selalu berbicara perumpamaan itu berdasarkan kisah yang sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari para pendengarnya. Dan ternyata memang betul, ketika orang memanen kebun anggur, kadang Tuhan itu seperti itu. Mereka itu tidak langsung menarik 1000 pekerja, tidak. Mereka itu sedikit-sedikit, tahapan-tahapan mereka lakukan. Karena apa? Mereka lihat situasi, sikonnya. Dan ternyata ada beberapa kali memang Tuhan ini yang sendiri melihat, wah, ini kalau sudah jam 6 malam ini masih kurang ini pekerja, anggur ini bisa busuk. Jadi menarik sekali. Jadi ini berbicara tentang memanen anggur, memanen, bukan menggali, bukan memupuk, tinggal dipanen ini ceritanya. Ya. Jadi kerajaan surga di hari-hari ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak tinggal berusaha lagi, tetapi sesungguhnya kita tinggal memanen. Makanya hari-hari ini adalah musim penuaian. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita
Kalau di Toraja kan 100 tahun Injil sudah masuk Toraja. Wah, jadi sebenarnya generasi sekarang itu tinggal panen. Karena nenek-nenek kita yang dahulu mereka sudah menabur untuk Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Dan waktunya sekarang, waktu penuaian. Terlebih kemarin, Tuhan pakai COVID-19 untuk orang bertobat dan orang sadar. Jadi betul-betul sekarang ini musim penuaian. Seperti inilah terjadi. Kebun anggur sudah mau dituai. Kalau tidak segera dituai, buahnya itu bau, busuk. Dan anggur ini komoditas paling berharga dari Israel. Akhirnya Tuhan itu pun akhirnya berpikir, wah, kalau tidak ditambah ini pekerja, walaupun jam kerjanya cuma tinggal 1 jam saja, maka ini akan gagal semuanya. Jadi mari Bapak Ibu, semua hasil dari pagi itu bisa gagal kalau tidak ada tambahan pekerja pada jam 5. Jadi saya mau gambarkan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa menangkap firman Tuhan ini dengan baik, sesungguhnya ini berbicara juga tentang pertandingan iman, yaitu lari estafet. Mari sama-sama katakan lari estafet. 1, 2, 3. Lari estafet. Jadi ada yang sudah memegang tongkat estafet dari putaran pertama. Tetapi kalau di putaran terakhir yang memegang tongkat estafet itu malas-malasan, maka kekalahan itu akan diderita dari putaran terakhir sampai yang putaran pertama. Jadi semua ini turut mengambil bagian. Yang kerja pagi-pagi sampai yang kerja apa? Sore hari. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sedikit pemahaman yang dalam ya. Jadi mari coba kita belajar mengerti. Oleh sebab itu, hari ini kita harus belajar bahwa apapun yang sedang kita kerjakan di dalam ladang Tuhan, mari kita bersyukur sebab Tuhan yang berinisiatif mencari dan memanggil setiap kita. Dan di hari-hari ini Tuhan masih memanggil hamba-hambanya. Makanya jangan kadang kita sombong ya. Kadang kita berkata, wah saya kan jemaat lama. Oh saya jemaat begini. Tidak Bapak Ibu. Engkau lama, engkau baru. Kita semua sama-sama bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Engkau ikut Yesus dari kecil, engkau ikut Yesus barusan saat ini, engkau tetap sama di hadapan Tuhan. Jadi ini menarik sekali. Satu hal yang menjadi sebuah hal yang membuat saya takjub Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 6 dan 7 ini saya sangat takjub ya. Saya bacakan. Tolong Bro Abed bisa siapkan LCD-nya. Kira-kira pukul 5 petang, Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan ya, keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Ayat 7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengubah kami. Saya takjub di sini karena bayangkan ya, masih ada orang yang mau mengantri cari kerjaan pada waktu menunjukkan pukul ini. Mereka tidak menyerah. Mereka masih ngantri. Padahal waktu sudah habis. Ada orang ya, pukul 9 tidak dapat pekerjaan, udah marah sama Tuhan. Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan setia. Mana? Apa itu janjinya? Kok saya tidak dapatkan pekerjaan? Kok saya tidak dapatkan yang saya rindu untuk lakukan bagi dia? Kita marah dan tidak pulang ke rumah. Tetapi orang ini sudah jam 5, sudah mau terlambat. Mereka tidak menyerah, mereka tetap mengantri cari kerja. Saya curiga ya, ini curiga saya. Barangkali mereka takut istrinya marah-marah di rumah, ya, kalau tidak dapat pekerjaan. Dan tahu sih. Tetapi satu hal saya takjub. Dan secara rohani, saya rindu setiap kita mulai memahami ya, bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita melayani Tuhan di hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kalau hari ini kita kalah, bukan berarti kita loser, pecundang. Bukan. Kalau hari ini kita berdosa, bukan berarti engkau itu budak dosa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangkit lagi. Hidup kita ini ditentukan Tuhan, bukan ditentukan situasi. Ada banyak orang berkata seperti ini, saya
saya adalah yang saya alami sekarang. Saya ulang ya, saya adalah yang saya alami sekarang. Jadi kalau hari ini saya berdosa, berarti saya berdosa. Kalau hari ini saya gagal, berarti saya orang gagal. Hari ini kalau saya suami yang tidak setia, berarti saya suami yang jahat. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan mengenali diri Anda dengan situasi Anda saat ini. Ada sebuah kerajinan tangan di Jepang, silakan gambarnya. Namanya kintsugi. Kintsugi, sorry. Kintsugi. Kerajinan tangan ini adalah cabang seni yang justru memperbaiki kerajinan tangan yang rusak dengan cara yang tidak biasa. Jadi biasanya barang yang pecah belah, yang retak, itu direkatkan kembali dengan lem. Ya. Semakin samar bekas retakannya, maka itu semakin baik. Tetapi kintsugi justru menggunakan emas agar pola retakannya itu menjadi semakin kentara. Next, gambar selanjutnya. Penggunaan bahan dasar yang sangat mencolok yaitu emas, kebanyakan emas. Emas murni itu bertujuan menjadikan kerusakan sebagai bagian dari sejarah benda itu sendiri. Dilansir dari Lakeside Pottery, sejarah kintsugi ini bisa ditelusuri pada abad ke-15, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pemimpin di Jepang, itu shogun, ya kita tahu shogun itu bukan motor, itu adalah pemimpin Jepang. Dia itu sangat suka untuk minum teh itu dari yang namanya cawan, ya. Kalau kita kenal gelas. Dan apa yang terjadi? Mangkuk cawannya itu pecah. Dan dia pun datang ke bela-belain ke tempat pembuatan cawan itu, yaitu di Cina, untuk minta cawan itu direkatkan kembali tanpa mempengaruhi keindahan cawan itu. Shogun ini sangat jatuh cinta dengan cawan itu, ya. Dia sayang dengan cawan itu. Dan apa yang terjadi? Shogun ini kecewa dengan hasilnya. Akhirnya dia bawa pulang dan dia perintahkan pengrajin lokal untuk mencari cara memperbaiki mangkok tanpa mengurangi keindahannya. Dan dari sinilah kintsugi ini lahir. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini yang sedang Tuhan mau lakukan bagi setiap hidup kita. Ada orang barangkali berkata seperti ini, Pak Pendeta, saya sudah terlambat untuk melayani. Hidup saya selama ini hidup dalam dosa. Hidup saya selama ini hidup dalam berbagai macam kegagalan demi kegagalan. Tapi satu hal yang penting untuk kita mengerti, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup kita yang rusak itu menjadi berharga, karena Dia yang punya emas yang murni. Amin. Dia lengkapkan hidup kita. Bahkan satu hal yang saya sangat tergugah perasaan saya, yaitu kesalahan ini tidak disamarkan. Ya. Kehancuran dalam hidup kita itu tidak disamarkan oleh Tuhan, tetapi dibukakan, dibuat malah menjadi mencolok. Karena apa? Itu adalah sebagian dari sejarah dari benda itu sendiri, sebagian dari sejarah hidup kita sendiri. Makanya hari ini banyak orang kan begitu, sembunyikan dosanya, sembunyikan masa lalunya. Tapi satu hal yang penting, bukan kita sedang membanggakan dosa kita, tidak. Tetapi saya banyak melihat Rasul Paulus bahkan berkata, di antara semua rasul yang lain, apa? Akulah yang paling berdosa. Aku telah menganiaya jemaat, aku telah melakukan pembunuhan, aku telah melakukan semuanya, tetapi kasih karunia Tuhan memulihkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang penting kita mengerti. Walaupun engkau dipanggil pada pukul 5, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kintsugi ini penting kita mengerti. Bahkan kita tidak perlu samarkan masa lalu kita. Itu jadi kesaksian bahwa tidak ada dosa yang terlalu rusak yang Tuhan tidak bisa perbaiki. Amin. Ini penting. Semakin engkau menyembunyikan, semakin engkau terjerat di dalamnya. Makanya hari ini Tuhan selalu berkata, anakku, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah apa? Setia dan adil. Ya. Makanya banyak nanti orang akan mengalami masa-masa yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan.
di mana mereka poles retakan-retakan. Mereka rekatkan keping-keping hatinya yang hancur. Mereka tidak boleh ada orang yang tahu. Ketika saya dengar Kintsugi, saya nangis saja berkata, Tuhan, apa adanya saya, Tuhan pakai kelemahan saya. Hanya Bapak Ibu Saudara, poin pertama, Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja baginya. Bukan pendeta, bukan manusia, bukan gereja. Tuhan yang memanggil. Jangan malu, jangan merasa gagal. Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Yang terakhir, ayat 8 sampai 16. Kita baca di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Selama ini kita bilang, pendeta, wih bahaya ini kalau kita dapat kayak begini. Waduh, gimana caranya supaya kita tidak mengalami hal yang sama? Wah, gimana ya? Kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan dari pagi loh kerja. Lah, masa kita dilumbai sama yang kerja baru jam 5 sore? Gimana ini? Saya dapatkan satu jawabannya, supaya kita tidak menjadi yang terdahulu, kita yang tidak menjadi yang terakhir saat kita terdahulu, dan kita tidak menjadi yang terdahulu saat kita yang terakhir. Ya, ini penting kita mengerti prinsip di dalam ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saya rindu kaum pria baca 14. 1, 2, 3. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Kaum wanita 1, 2, 3. Tidak. Amin. Ya. Tuhan usir orang ini. Siapa orang ini? Orang yang pagi-pagi kerja. Orang yang melakukan semua itu dengan berbagai macam tanggung jawab, dengan berbagai macam semangat, dengan berbagai macam loyalitas, kalau boleh saya katakan, karena kan dari pagi-pagi kan. Tetapi Tuhan usir, setelah dikasih bagiannya Tuhan usir, pergilah. Saya meneliti itu, kata Tuhan tidak suka, Tuhan suruh, sudah pergi. Ya, tidak ada kontrak kerja yang selanjutnya. Pergi. Kenapa? Padahal loyal ini orang, padahal hebat ini orang. Wih, dari pagi-pagi kerja. Kenapa? Ayatnya yang ke-15. Karena apa? Orang ini iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 28 tadi berkata seperti ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang beribadah, banyak orang melayani, tetapi bukan karena mengasihi Dia, bukan karena mengasihi Tuhan, karena mau dikasihi Tuhan, karena mau diberkati Tuhan, karena mau mendapatkan keuntungan 1 dinar. Dan orang jenis begini bisa loyal. Saya mengatakan ya, bisa loyal, bisa setia, bisa bertahan, bisa sabar, ya bisa. Tetapi ujungnya jadi kecewa. Karena apa? Bukan dasar pelayanan itu, yaitu kasih yang dia pakai, tetapi dasar pelayanan itu adalah upah. Bilang sama-sama, upah. 1, 2, 3. Upah. Saya meminta kita baca Matius 19 ayat 27. Ini yang Yesus singgung. Yesus tidak mau murid-murid kayak gitu. Matius 19 ayat 27. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus apa? Kami ini
kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, kalau kita bekerja bagi Tuhan karena hanya berdasarkan upah, nonsen. Itulah kegenapan firman yang akan dikatakan hari-hari terakhir di pintu gerbang surga. Orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu, aku mengusir setan demi nama-Mu, aku melakukan mujizat demi nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata apa? Menyangka kalian pembuat jahat. Oleh sebab itu, kita kan sedang berbicara bahwa mari kita bikin proyek nih sama Tuhan. Kita bekerja dengan Tuhan, bekerja sama. Tetapi tolong Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita. Tuhan banyak untuk kami lewat pengalaman-pengalaman ini. Dan kami hanya bisa berkata, Tuhan, ampuni kami. Kami melayani kadang, kami melihat apa yang namanya upah. Bukan melulu upah itu uang, Bapak Ibu, tapi upah itu juga kadang bisa kesehatan. Kita melayani Tuhan, tapi kenapa kita sakit? Kita melayani Tuhan, tapi kenapa kita mengalami kedukaan? Kita melayani Tuhan, tapi kenapa kita gagal? Dan upah juga pasti berbicara materi. Kita melayani Tuhan, tapi kenapa kita tidak mendapatkan apa-apa? Hari-hari ini banyak orang Kristen terjebak seperti itu. Makanya Tuhan membuat orang yang masuk jam 5 sore ini mendapatkan upah duluan. Kita baca dalam Matius 20 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Pada hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya apa? Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari apa? Mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Arti kata didahulukan mendapatkan upah, itu artinya Tuhan menghargai. Kenapa? Karena orang yang masuk jam 5 itu sangat berterima kasih pada Tuhan. Mereka sadar, Tuhan, siapakah kami? Kami berdosa, kami nggak layak, tapi Tuhan pakai kami jadi alat-Mu. Orang-orang ini betul-betul penyerahannya itu total. Orang-orang ini mau dicaci maki, mau dikecewakan oleh gereja, mereka tidak berkata, nggak apa-apa, kami aja bisa melayani karena anugerah. Tapi coba kalau orang dari awal, wah baru bagaimana maksud, nggak tahu siapa saya. Coba lihat kan banyak perpecahan karena begitu. Makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah masuk dari pagi-pagi untuk melayani Tuhan, miliki hati yang sadar, Tuhan, saya ini dipanggil untuk bekerja bagimu, semua karena anugerah. Jadi jangan sombong, jangan kita angkuh, jangan kita berkata saya yang buat semuanya ini. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kenapa akhirnya Tuhan putus kontrak kerja dengan kita? Oke, kita dapatkan upah, tetapi Tuhan berkata sudah pergi. Karena kita memiliki hati yang iri. Jangan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang lebih dipakai Tuhan padahal dia baru bertobat, mari berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Penjahat pun Engkau bisa pakai. Saya kadang berpikir seperti ini, wah luar biasa ya. Orang-orang yang mantan pendosa, Tuhan pakai karunia mujizat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pendeta-pendeta yang datang ke sini kemarin dengan karunia-karunia itu, wah itu kesaksiannya itu luar biasa. Paling kita ingat itu yang namanya Kok Andi ya. Wah luar biasa kesaksiannya. Tuhan pakai dia dengan karunia nubuatan. Ketika Natal itu terjadi, dia panggil saya dengan ibu, dia nubuatkan kami apa yang sedang terjadi. Wah kami nangis, kami berkata, wih Tuhan, kami tidak kasih tahu loh dia, tapi dia kasih tahu kami lewat Roh Kudus. Saya flashback hidupnya, kacau sekali dia orang, tapi Tuhan pakai. Saya nggak iri hati dan saya hanya bisa berkata, Tuhan, saya rindu juga Engkau pakai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah dengan firman Tuhan ini memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan mau untuk bekerja dengan kita. Sunergeo. Yang pertama, Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja di dalamnya.
engkau dipanggil waktu engkau sudah lahir, engkau sudah Kristen, engkau sudah sekolah minggu, engkau sudah Kristen, kenal Yesus. Bahkan ada barangkali masih kecil sudah pintar berkhotbah kayak Ahok ya. Ahok ini sudah pintar berkhotbah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dia khotbahnya tentang Petrus yang sangkal Tuhan Yesus, Yudas yang jual Tuhan Yesus, dan akhirnya dia berkata, bukan Petrus Bapak, Petri yang sangkal Tuhan Yesus. Saya bilang, wah ini anak dari kecil bisa berkhotbah. Tetapi tidak peduli apakah pada saat baru-barusan ini engkau dipanggil Tuhan, kitalah kinsugi itu. Kitalah orang yang retak, kitalah orang yang hancur berkeping-keping. Tetapi Tuhan merekatkan kita dengan emas yang murni. Dan yang kedua, jangan iri hati. Sehingga kalau engkau hari ini terdahulu, engkau tetap yang terdahulu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan engkau yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyayangi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada perkataan yang indah. Saat engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan, mari engkau lihat hati Tuhan. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat yang tidak baik. Tuhan itu terlalu bijak untuk melakukan yang salah. Hari ini kita belajar prinsip yang indah. Tuhan minta untuk kita tetap percaya akan anugerahnya yang besar. Dan Tuhan minta untuk kita jangan iri hati. Tuhan minta untuk kita tetap setia dengan bagian kita masing-masing. Tuhan minta untuk kita tetap mengasihi Dia, tidak melihat upah, tidak melihat situasi, tidak melihat berkat,